Oke, langsung saja kita mulai ya. Deep dive kali ini Anda memberikan kami setumpuk materi nih soal laga besar pekan ke-7 Indonesian Super League 2025-2026. PSM Makassar versus PSIM Yogyakarta. Ini bukan sekedar laga biasa kan? Jelas bukan. Ini duel klasik banget. Dua klub tertua Indonesia loh, ketemu lagi di kasta tertinggi setelah absen 18 tahun. Gengsinya pasti kerasa banget ini. Iya, pertemuan bersejarah. Betul. Jadi misi kita di Deep Dive ini ya itu, kita bedah sumber-sumber yang Anda berikan. Ada statistik, laporan pertandingan, analisis pengamat juga kan? Biar kita bisa pahami kekuatan masing-masing tim, terus coba tebak arah strateginya gimana, dan apa sih yang paling krusial buat dinantikan di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu 27 September nanti. Oke, mantap. Mari kita mulai dari tuan rumah dulu, PSM Makassar. Mereka kan baru aja menang tuh 2-0 atas Persija. Sedikit ngejauh lah ya dari papan bawah, sekarang di posisi 13. Nah, dari sumber Anda, kekuatan utama mereka apa nih? Ya, yang paling jelas itu main di kandang. Stadion B.J. Habibie itu kan terkenal angker ya. Ditambah lagi, mereka punya semacam DNA tim besar gitu, nggak pernah degradasi. Itu kombinasi kuat sih secara mental. Kombinasi itu memang modal penting. Tapi perlu dicatat juga, posisi ke-13 itu kan nunjukin kalau awal musim ini ya belum konsisten gitu. Malah ada catatan menarik dari pengamat Syamsuddin Umar yang Anda sertakan juga kan, soal potensi lobang di pertahanan kalau bek mereka terlalu asyik naik bantu serangan. Oh gitu ya? Jadi kemungkinan pelatih Bernardo Tavares bakal main gimana dong? Saya bayangin sih dia bakal lebih pragmatis ya. Manfaatin atmosfer supporter yang luar biasa itu, terus utamain disiplin tinggi di belakang. Mungkin berharap serangannya efisien aja, gak bakal main terbuka habis-habisan kayaknya. Oke, masuk akal sih analisisnya buat PSM. Tapi nih, kalau kita lihat lawannya, PSM Yogyakarta, ini yang benar-benar mencuri perhatian banget. Tim promosi, tapi langsung bisa ada di peringkat 3 loh. Gila nggak tuh? Iya. Dan yang lebih gila lagi, rekor tandang mereka. 3 kali main tandang, 3 kali menang, sapu bersih, termasuk ngalahin tim kuat kayak Bali United sama Persebaya. Dijuluki Raja Tandang, pantas aja ya. Nah, justru kontrasnya ini yang sangat menarik dari sumber-sumber Anda. Performa tandang PSM di bawah Jan Paul van Gastel itu klinis banget dan terorganisir. Efektif banget serangan baliknya, cepet gitu. Tapi anehnya nih, performa kandang mereka malah ya biasa aja gitu, kurang maksimal. Aneh juga ya. Iya, ini seolah jadi konfirmasi gaya main mereka yang emang lebih nyaman nunggu lawan bikin salah dulu. Nah, kelemahan potensial lainnya mungkin ya soal tekanan mental. Kan baru balik lagi ke Super League setelah 18 tahun absen. Main konsisten di level ini, tekanannya beda. Apalagi ekspektasi mulai naik sekarang. Jadi hampir pasti nih strategi mereka bakal nunggu PSM kepancing nyerang terus dihukum lewat counter attack gitu. Kemungkinan besar begitu. Itu kan resep klasik ya buat laga tandang yang efektif. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.